Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 Abdurrahman bersama Bu Rika di sini. Anak-anak akan belajar teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut TIK. Pada pertemuan pertama ini, anak-anak belajar bab 1 mengenal ikon pengatur teks dan paragraf. Pada akhir pembelajaran nanti, anak-anak mampu menunjukkan menu dan ikon standar pengolah kata untuk modifikasi tulisan. Anak-anak mampu menjelaskan fungsi menu dan ikon standar pengolah kata untuk modifikasi tulisan. Serta anak-anak juga mampu menunjukkan dan menjelaskan fungsi ikon-ikon untuk pengaturan paragraf. Nah, anak-anak, ini adalah peta konsep pembelajaran kita, sudah Bu Rika buat dan kirimkan ke grup kelas. Anak-anak dapat menulisnya dan memberikan laporannya ke Bu Rika. Pada kelas 4 tentu anak-anak semua sudah belajar ya, perangkat lunak pengolah kata. Siapa yang masih ingat? Microsoft Word 2010, benar. Apa kegunaannya? Untuk membuat dokumen. Dokumen itu seperti apa? Surat, cerita, puisi, tugas sekolah, tulisan yang berwarna-warni, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini adalah majalah, surat kabar, dan bahan bacaan. Ya, banyak terdapat tulisan yang membuat pembaca tertarik untuk membaca, baik cerita ataupun berita dan lain-lainnya. Nah, anak-anak masih ingat tampilan ini? Tampilan ini adalah jendela Microsoft Word 2010 yang memiliki 9 bagian menu dengan fungsi atau kegunaannya masing-masing. Sebelum kita memodifikasi tulisan atau membuat atau menyunting teks, kita terlebih dahulu harus mengetahui menu-menu atau bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Word 2010. Nah, perhatikan baik-baik, Bu Rika akan membahas satu persatu. Bagian pertama adalah title bar atau kita sebut judul dokumen, yaitu judul lembar kerja atau nama file yang terletak di bagian atas jendela Microsoft Word. Bagian yang kedua, Quick Access Toolbar, merupakan toolbar yang berisi ikon-ikon yang berguna untuk mempercepat dalam melakukan perintah. Biasanya ikon standarnya terdiri atas save, undo, dan redo. Bagian yang ketiga ada tab, yaitu sederetan menu yang ditandai dengan teks yang meliputi file, home, insert, page layout, references, mailings, review, dan view. Bagian selanjutnya adalah ribbon, yaitu bagian yang berisi deretan perintah dalam setiap tab yang ditampilkan secara horizontal. Perintah dalam ribbon ini dibagi dalam grup-grup tertentu. Nah, untuk menjalankan suatu perintah dari ribbon ini, kita cukup melakukan sekali klik saja pada ikon perintah yang kita inginkan. Bagian selanjutnya ada grup, yaitu kumpulan ikon-ikon yang fungsinya hampir sama. Misalkan pada ribbon tab home ini terdiri atas grup clipboard, fonts, paragraf, stylist, dan editing. Nah, selanjutnya ada control size button, tombol pengatur ukuran layar, yaitu tombol untuk mengatur tampilan jendela aplikasi. Ada 3 macam tombolnya. Minimize untuk menyembunyikan jendela ke taskbar, maximize atau restore untuk menampilkan jendela program satu layar penuh sekaligus untuk mengembalikan ukuran menjadi seperti semula. Nah, ada close untuk menutup program Microsoft Word. Selanjutnya ada halaman atau tempat menulis. Begini penampakannya ya, yaitu tempat yang digunakan untuk menulis pada aplikasi Microsoft Word.
Lalu ada info halaman, letaknya paling bawah, merupakan keterangan tentang nomor suatu halaman yang sedang dibuka dan jumlah semua halaman pada dokumen tersebut, serta jumlah kata pada dokumen. Jadi pada saat kita menulis sebuah cerpen misalnya, kita akan tahu berapa jumlah kata pada cerita yang kita buat. Yang terakhir ada icon zoom, berfungsi untuk mengubah ukuran tampilan huruf pada dokumen. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari Microsoft Word 2010. Mari kita ulang kembali. 1. Title bar, 2. Quick Access Toolbar, 3. Tab, 4. Ribbon, 5. Group, 6. Control Size Button, 7. Halaman atau tempat menulis, 8. Info halaman, 9. Icon zoom. Anak-anak sudah siap untuk menghafalkannya? Tentu siap ya. Anak-anak harus semangat hari ini dan setiap hari harus semangat. Karena sekarang sudah kelas 5, anak-anak harus meningkatkan intensitas belajar. Insya Allah dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.